Perkenalkan, nama saya Yanuar Widodo, NIM 202102070007 dari kelompok 3. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Syirik adalah parasit keimanan yang paling berbahaya. Nabi SAW bersabda, "Inginkah aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Pengertian syirik pada masa modern. Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak terampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Syirik adalah engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Engkau beribadah kepadanya dan juga beribadah kepada selainnya, seperti beribadah menyembah kepada batu, manusia, matahari, bulan, nabi, syekh, jin, binatang, malaikat, dan lain sebagainya. Arti syirik. Secara bahasa, syirik artinya menyekutukan atau menjadikan sesuatu memiliki syarik sekutu. Sedangkan secara istilah, syirik artinya menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Syirik bisa terjadi dalam 3 hal. 1. Dalam rububiyah. Contoh syirik dalam rububiyah: berpendapat bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ciptaan Al-Khaliq. Meyakini ada zat selain Allah Ta'ala yang mampu memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Meyakini ada zat selain Allah Ta'ala yang mampu melindungi manusia dari mara bahaya atau mengeluarkan mereka dari kesulitan. 2. Dalam uluhiyah. Contoh syirik dalam uluhiyah: berdoa atau memohon kepada selain Allah Ta'ala, sujud kepada selain Allah Ta'ala, memakai jimat-jimat dengan keyakinan bahwa ia sanggup menolak bencana. 3. Dalam asma wa sifat. Contoh syirik dalam asma wa sifat: meyakini ada seorang makhluk yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Ta'ala, memberikan nama untuk sesuatu, misalnya berhala, dengan nama-nama Allah Ta'ala. Secara substansial, yang ingin ditekankan oleh konsep syirik berdasarkan contoh-contoh di atas adalah adanya kepercayaan akan Tuhan palsu yang hidup dan bersemayam dalam diri manusia, yaitu ketamakan, kerasukan, dan kesombongan yang berpotensi masif merusak seluruh tatanan sosial. Tak dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman, masalah yang terjadi sangatlah kompleks. Maka kita dituntut untuk peka membaca tanda-tanda zaman dan juga turut andil dalam memberikan solusi akan tantangan zaman yang semakin hari semakin ruwet. Salah satu masalah yang sangat pelik yang telah meracuni dan merusak sendi-sendi kehidupan di bumi Nusantara adalah korupsi, khususnya pada penyalahgunaan jabatan dan uang rakyat. Kita bisa melihat bagaimana korupsi telah menghancurkan segala sektor kehidupan di negara kita. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan yang merupakan kemajuan sebuah bangsa, pendidikan kita terpaksa harus berjalan tertatih-tatih karena banyaknya anggaran yang seharusnya digunakan dalam peningkatan mutu pendidikan telah disulap dan hilang tak jelas kemana. Hal ini juga didukung oleh lemahnya penegakan hukum yang cenderung tebang pilih. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana seorang gadis tinggalkan penjara untuk berlibur ke Bali bersama keluarganya. Selain itu, dampak
dari korupsi yang telah merajalela adalah semakin meningkatnya kemiskinan sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin yang apabila dibiarkan akan menciptakan sebuah efek buruk yang mana kerusakannya akan melebihi dahsyatnya bom Molotov. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern kepada para pelakunya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Perbuatan syirik memiliki bentuk yang sangat beragam, diantaranya sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita berlindung dari sihir dan tukang sihir dalam firman-Nya. Katakanlah, aku berlindung tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Quran Surat Al-Falaq ayat 113, 1 dan 4. Zaman dahulu profesi sihir banyak digeluti wanita. Tidak heran kalau dalam cerita anak-anak lebih terkenal nenek sihir ketimbang kakak sihir. Karena pada ayat ini pun kalau ingin memutuskan ikatan pernikahan, tali persaudaraan, hubungan, bisnis, dan lain-lain, salah satu cara yang populer pada zaman itu adalah dengan membuat ikatan buhul, lalu meniup-niupnya kemudian membukanya. Dengan cara demikian, objeknya menjadi saling bermusuhan, rumah tangga jadi berantakan, persahabatan jadi permusuhan, hubungan bisnis pun bisa porak-poranda. Zaman berkembang kini sihir bukan hanya didominasi kaum Hawa, tapi juga digeluti kaum Adam. Cara sihir pun sudah dipoles dengan alat-alat modern. Gelar penyihir pun sudah berkembang. Dahulu disebut tukang sihir, sekarang digelari dukun, paranormal, orang pintar, magician, dan lain-lain. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Betapa besar dosa syirik tergambar dan dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelakunya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Az-Zumar. Perbuatan syirik memiliki bentuk sangat beragam, di antaranya yaitu yang pertama sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan menyuruh kita berlindung dari sihir dan tukang sihir dalam firman-Nya. Katakanlah, aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Quran Surat Al-Falaq. Zaman dahulu profesi sihir banyak digeluti wanita. Tidak heran kalau dalam cerita anak-anak lebih terkenal nenek sihir ketimbang kakek sihir. Karenanya pada ayat ini pun disebutkan adalah wanita-wanita tukang sihir. Kalau ingin memutuskan ikatan pernikahan, tali persaudaraan, hubungan bisnis, dan lain-lain, salah satu cara yang populer pada zaman itu adalah dengan membuat ikatan-ikatan buhul, lalu meniup-niupnya, kemudian membukanya. Dengan cara demikian, objeknya menjadi saling bermusuhan. Rumah tangga jadi berantakan, persahabatan jadi permusuhan, hubungan bisnis pun bisa porak-poranda. Zaman berkembang, kini sihir bukan hanya didominasi kaum Hawa, tapi juga digeluti kaum Adam. Cara sihir pun sudah dipoles dengan alat-alat modern. Gelar penyihir pun sudah berkembang. Dahulu disebut tukang sihir, sekarang digelari dengan dukun, paranormal, orang pintar, atau magician, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan segala sesuatu yang terlibat dalam perbuatan sihir. Semua yang berhubungan dengan sihir dikategorikan ke dalam perbuatan syirik. Jadi, yang kategori orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah, bukan hanya dukun, paranormal, atau orang pintar saja, tetapi pada para pengguna atau pasien yang mempercayainya pun digolongkan ke dalam golongan-golongan orang syirik.
Siapa yang datang kepada paranormal kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan atau meyakini apa yang dikatakan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan syirik sebagai dosa besar, dan Dia tidak akan mengampuni dosa syirik kalau terbawa mati. Karena itu, bergegaslah tobat apabila kita pernah meminta bantuan dukun, paranormal, ataupun orang pintar untuk melakukan santet, pelet, nyegi, meramal nasib, perbaikan nasib, kesembuhan, dan lain-lainnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa. Nusroh merupakan Ibnul Atsir adalah pengobatan yang dilakukan terhadap orang yang diduga kemasukan jin. Nusroh juga bermaksud mengeluarkan sihir dari seseorang yang terkena sihir. Ada dua jenis nusroh. Pertama, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini hukumnya mubah atau boleh. Kedua, menyembuhkan orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Ini hukumnya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang nusroh. Lalu beliau menjawab, hal itu adalah pekerjaan setan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Maksudnya, nusroh dengan cara mengeluarkan jin dengan bantuan jin adalah haram karena masuk kategori perbuatan syirik. Tajim atau perbintangan. Kata tajim dalam terminologi syariat diartikan sebagai upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat-isyarat bintang. Tajim terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ilmu tasyir, yaitu menjadikan bintang atau benda-benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin, cuaca, dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jenis ini diperbolehkan dalam Islam. Kedua, ilmu tasyir, yaitu upaya mengetahui sesuatu dengan mengikuti isyarat bintang-bintang dan biasanya disebut ramalan bintang. Misalnya seperti Leo, Scorpio, dan seterusnya. Ilmu tasyir dalam terminologis sekarang adalah astrologi. Jenis ramalan bintang seperti ini hukumnya jelas haram, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengambil pancaran sinar dari sekumpulan bintang dan menjadikannya sebagai dasar ramalan peristiwa gaib di bumi, maka sungguh ia telah mengambil pancaran sinar dari sekumpulan sihir. Hadis riwayat Abu Daud. Itu menggambarkan bahwa kalau bintang-bintang itu dijadikan isyarat untuk meramal hal-hal gaib seperti kematian, jodoh, rezeki, dan lain-lain, maka hukumnya haram. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sailan, NIM 202102070001. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, tiaroh. Pada masyarakat kita ada keyakinan kalau di rumah ada kupu-kupu. Itu pertanda akan kedatangan tamu. Kalau mata berdenyut, tandanya ada yang mengangeni dan lain sebagainya. Keyakinan seperti ini disebut tiaroh. Selanjutnya, tamaim. Tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu sesuatu yang dikalungkan ke leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak bala. Bentuknya bisa berbagai macam, bisa berupa cincin, keris, tongkat, bahkan ada juga lembaran bertuliskan sejumlah ayat Al-Quran. Selanjutnya, cara menanggulangi syirik pada masa modern. Antara lain, 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah. Yang ketiga, keyakinan bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibanding dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya syirik, seperti membaca ayat kursi, membaca surat-surat pendek,
Dan yang terakhir membaca doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana wastaghfiruka lima la a'lam. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik ashar bisa merusak amal yang tercampur dengan syirik ashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah berfirman, "Aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku kepada selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutuannya." Riwayat Muslim, Kitab Az-Zuhud. Selanjutnya terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik, karena salaf menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik ashar, termasuk dosa besar yang terbesar. Syirik akbar antara lain kezaliman terbesar, menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tentang kezaliman terbesar. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Quran surat Luqman. Contoh lainnya firman Allah Ta'ala tentang menghancurkan seluruh amal. Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu, dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran surat Az-Zumar. Kesimpulan dari semua ini adalah pada masa modern ini perbuatan syirik semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Dengan bahaya kemajuan teknologi modern yang semestinya digunakan untuk hal melakukan perbuatan syirik, dan beberapa faktor penyebab mengapa perbuatan syirik di zaman modern ini semakin marak dilakukan, seperti untuk mendapatkan jabatan dengan instan dan mendapat kekayaan dari cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan melupakan akibatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.